Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa lagi di channel Bapak. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPA tema 6 subtema 2 kelas 4, yaitu membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan, menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Baiklah, langsung saja kita ke video berikutnya. Membandingkan siklus hidup makhluk hidup. Adakah di antara kamu dan temanmu yang bercita-cita menjadi dokter hewan? Dokter hewan dapat membantu mengobati hewan yang sedang sakit. Seorang dokter hewan harus mengetahui bagian-bagian tubuh hewan. Dokter hewan juga harus mengetahui tentang siklus hidup hewan. Perhatikan hewan-hewan berikut ini. Sebutkan nama hewan-hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis. Ayo, apa aja nih anak-anak? Nah, di sini ada bebek, ikan lele, sapung, katak, kecoa, kambing, sapi, dan kupu-kupu. Nah, di sini kalian sebutkan mana aja nih yang metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis. Selanjutnya, metamorfosis. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa sih metamorfosis sempurna itu? Yaitu ciri-ciri metamorfosis sempurna ada dua. Terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Terdapat fase pupa atau kepompong. Terdapat 4 fase dalam metamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, dan imago atau fase dewasa. Metamorfosis sempurna dialami beberapa hewan seperti kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama dengan bentuk dewasanya dan tidak melalui tahap kepompong. Fase dalam metamorfosis tidak sempurna yaitu telur, nimfa atau hewan muda yang mirip hewan dewasa, dan imago. Metamorfosis tidak sempurna dialami beberapa hewan seperti kecoa dan belalang. Ayo perhatikan contoh membandingkan siklus hidup hewan berikut ini. Persamaan daur hidup kucing dan kecoa. 1. Kucing dan kecoa mengalami tahap menjadi hewan muda. Yang kedua, kucing dan kecoa mengalami perubahan ukuran tubuh yaitu semakin besar. Selanjutnya, perbedaan daur hidup kucing dan kecoa. Yang pertama, kucing berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis, sedangkan daur hidup kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dan yang ketiga, kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, sedangkan kecoa mengalami perubahan bentuk tubuh. Selanjutnya, menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan termasuk jenis-jenis sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan di sekitar kita memiliki banyak manfaat. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan, bahan pakaian, peralatan rumah tangga, maupun sebagai bahan baku produk kesehatan. Perhatikan tabel manfaat hewan berikut ini. Baik anak-anak, di sini ada jenis sumber daya alam, contoh dan manfaatnya. Tumbuhan, padi,
Manfaatnya, bahan makanan pokok, kapas, bahan pembuat kain katun, jati, bahan bangunan dan perabot. Yang hewan, ikan, bahan makanan, domba, bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian. Sedangkan kerbau, bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Pemanfaatan makhluk hidup juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya, ulat sutra dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai bahan pakaian. Serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang. Benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra. Ayo berlatih, buatlah siklus makhluk hidup dari hewan seperti gambar berikut ini. 1. Nama hewan. Kupu-kupu, cara berkembang biak yaitu bertelur, jenis siklus hidupnya metamorfosis sempurna. Skema siklus hidup, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu dewasa. Nah, di sini kalian kerjakan ya, yang nomor 2, 3, 4, dan 5. Alhamdulillah, pada video kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.